Assalamualaikum Bunda, Umaha, dan para sahabat muslimahku tercinta. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Senang banget rasanya bisa ngobrol dari hati ke hati lagi ya. Nah, hari ini kita mau membedah sebuah cetak biru atau blueprint dari sumber analisis kita yang isinya benar-benar krusial. Ini tentang gimana kita, para ibu, para pendidik, bisa berperan sebagai arsitek sejati dalam membangun ketangguhan anak-anak kita. Satu hal yang paling bikin saya takjub dari materi ini adalah pendekatan sistematisnya. Jadi, duduk yang nyaman, rileks aja, karena ini adalah ruang aman kita buat sama-sama belajar dan merefleksikan peran luar biasa kita dalam merawat tunas-tunas peradaban ini. Bunda pernah dengar nggak sih istilah generasi stroberi? Jujur aja ya, di tengah hebohnya nyetrika seragam, nyiapin bekal anak tiap pagi, kadang kita kepikiran dan khawatir banget tentang generasi anak-anak kita ini. Coba deh bayangkan buah stroberi. Kelihatannya cantik, indah, estetik banget kan di luar, tapi begitu ditekan sedikit aja, langsung hancur. Nah, anak-anak kita sekarang ini dihadapkan pada situasi yang mirip. Mereka terlihat kreatif, cerdas, tapi rentan banget sama tekanan mental. Gampang nyerah, dan terus-terusan butuh validasi dari dunia digital. Sebagai seorang ibu, baca fakta-fakta dari analisis ini pasti bikin hati kita berdegup cemas ya kan? Tapi tunggu dulu, sebelum Bunda merasa overwhelmed atau ngerasa gagal, sumber materi kita ini ngasih sebuah validasi yang jujur lumayan melegakan melalui analogi gunung es ini. Ingat ya Bunda, perilaku buruk atau kerapuhan mental anak itu bukan murni kegagalan parenting Bunda di rumah. Nggak sama sekali. Gejala yang kita lihat sehari-hari kayak krisis identitas atau kecanduan gadget, itu cuma pucuk gunung es yang kelihatan di atas air. Analisis kita menyoroti bahwa jauh di bawah permukaan sana ada akar masalah sistemik, ada lingkungan ideologis yang sayangnya lumayan toksik. Kenapa sih bisa sampai serapuh itu? Berdasarkan bedah materi kita, kenyataannya anak-anak kita ini sedang berada di bawah serangan yang sangat sistematis. Lingkungan sekuler, sistem pendidikan yang menjauhkan agama dari kehidupan, sampai narasi-narasi liberal yang seliweran tiap hari, itu semua pelan-pelan mengikis identitas asli anak-anak kita sebagai hamba Allah. Mereka sering banget dikondisikan cuma buat jadi mesin pekerja yang sukses secara materi, bukan disiapkan jadi pemimpin peradaban. Nah, menyadari realitas ini adalah langkah pertama kita buat mulai melawan balik. Jadi, gimana dong solusinya? Mari kita ubah perspektif kita. Alih-alih kita cuma sibuk nambal sulam, memperbaiki kelakuan anak di permukaan, materi ini nawarin metafora yang cantik banget, menumbuhkan sebuah pohon. Ini yang disebut anatomi kepribadian Islam atau Syahsyiah Islamiyah. Karakter anak yang mulia, yang sopan, yang tangguh itu ibarat buah manis dari pohon ini. Dan kita tahu kan, kita nggak bisa tiba-tiba manen buah kalau kita nggak pernah ngerawat akar dan batangnya. Oke, kita mulai bedah dari batangnya dulu ya. Di sisi kanan batang pohon ini ada yang namanya akliyah atau pola pikir Islam. Sederhananya gini Bunda, ini tentang gimana kita ngajarin anak-anak buat memproses semua informasi yang mereka terima di dunia ini. Mulai dari berita, pelajaran sains, sampai tren TikTok, pakai kacamata Islam. Akidah Islam itu harus jadi satu-satunya standar mereka buat menilai sesuatu. Kalau standar berpikir mereka udah lurus dan benar, insya Allah penilaian mereka terhadap dunia nggak bakal gampang goyah cuma karena ngikutin tren yang lagi viral. Nah, sekarang di sisi kiri batangnya ada nafsiyah atau pola sikap Islam. Sahabat muslimahku, bagian ini yang paling saya suka karena benar-benar melegakan. Islam itu sama sekali nggak pernah membunuh naluri atau hasrat alami manusia loh. Islam tidak melarang anak pengen main, pengen disayang, atau pengen diakui eksistensinya. Fitrah itu dibiarkan hidup, tapi diarahkan dengan sangat indah sesuai aturan halal dan haramnya Allah. Coba bayangkan, ketika naluri anak dipenuhi sesuai syariat, yang muncul justru stabilitas emosi yang luar biasa. Anak jadi tenang. Terus, batang yang kokoh tadi berdirinya di atas apa? Pastinya di atas akar yang kuat. Cetak biru ini ngingetin kita satu langkah paling krusial, mengokohkan akidah. Dan ada satu poin penting dari materi ini, keimanan itu nggak bisa cuma diwarisin secara pasif. Nggak bisa sekedar dogma, pokoknya kamu harus percaya. Nggak gitu. Kita harus berani ngajak akal anak berdiskusi, ngebuktiin keberadaan Allah lewat penciptaan alam semesta, bintang, hewan, sampai tubuh mereka sendiri. Akar yang dibangun di atas nalar rasional ini bakal nancep jauh lebih kuat ngadepin kerasnya zaman. Mari kita intip sebentar gimana proses ini jalan di otak anak-anak kita. Begitu mereka nerima fakta lewat panca indera mereka, misal mereka dengar lagu atau lihat kejadian di sekolah, otak mereka itu butuh rujukan. Nah, tugas kita adalah ngisi memori mereka sama makluwat sabikah. Jadi pas mereka dapat input baru, otak mereka secara otomatis bakal ngefilter info itu pakai ilmu Islam yang udah Bunda tanam tadi.
Jadilah mereka anak-anak yang tajam dan kritis banget. Tapi ya ummahat, ngerawat pohon itu kan butuh kesabaran ekstra ya. Walaupun kadang rasanya waktu cepet banget. Tahu-tahu sepatu anak udah kekecilan lagi. Dari blueprint ini, kita diajarin untuk mendidik sesuai tahapan usia. Usia 0-7 tahun, kita full kasih sayang, stimulasi natural yang hangat. Masuk usia 7-14 tahun masa mumais, kita mulai tuh ngelatih logika mereka, bedain mana yang benar dan salah. Nah begitu mereka akil balik, 14 tahun ke atas, mereka udah harus disadarkan penuh kalau mereka punya tanggung jawab dan kewajiban di mata Allah. Dari garis waktu yang baru aja kita bahas, kelihatan banget ya kalau kita nggak bisa nuntut hasil instan tanpa menghargai prosesnya. Jangan buru-buru, tapi jangan sampai telat juga. Dan selalu ingat, rumah kita lah madrasah pertama dan paling utama buat melewati setiap fase kritis ini. Di tangan kita lah Bunda, benih peradaban ini pertama kali ditanam. Terus strategi harian di rumahnya gimana dong? Nah, sumber kita ini ngasih taktik yang lumayan terstruktur buat ekosistem keluarga. Pertama dan paling utama, jadikan Al-Quran sebagai fondasi vibes rumah kita. Terus, biasakan komunikasi yang namanya talakian fikrian. Artinya apa? Bukan sekedar nyuruh atau ngedikte, tapi ngajak anak diskusi yang nyentuh akal sekaligus hatinya. Dan yang gak kalah penting, sabar banget untuk pelan-pelan mengaitkan ilmu yang mereka dapat di sekolah dengan amal dan perbuatan nyata di rumah. Tapi gini ya Bunda, sehebat-hebatnya kita ngerawat pohon ini di dalam rumah, pohon tetap butuh lahan dan udara yang gak beracun di luar sana supaya bisa tumbuh subur. Konsep selanjutnya dari materi kita ini benar-benar bikin kita napas lega, karena kita disadarkan kalau kita itu nggak bisa berjuang sendirian. Kita butuh sebuah ekosistem, sebuah matriks pelindung yang bersinergi bareng-bareng buat ngejagain anak-anak kita dari luar rumah. Apa aja tuh ekosistem pelindungnya? Materi kita merangkumnya jadi 5 pilar. Dimulai dari ketakwaan anak itu sendiri, lalu ditopang sama fondasi keluarga kita yang kuat. Habis itu kita butuh banget masyarakat yang suportif dan saling mengingatkan. Terus institusi pendidikan yang visinya sejalan sama kita, bukan yang cuma jadi pabrik nilai rapot. Dan puncaknya, perlindungan sistemik dari negara yang berfungsi sebagai perisai dari ideologi-ideologi perusak tauhid. Kalau kelima ini jalan bareng, Masya Allah. Bayangkan ketika fondasi kuat dari dalam diri anak bertemu sama perisai pelindung dari luar tadi, coba tebak apa buahnya? Bukan lagi generasi stroberi yang rapuh, Bunda, melainkan generasi istimewa. Anak-anak yang tangguh, yang kreatif ngadepin kerasnya era digital tanpa pernah kehilangan arah, dan berani bersuara membela kebenaran. Mereka bakal tumbuh jadi hamba Allah yang benar-benar imun dari virus sekularisme dan gak butuh lagi tuh yang namanya validasi semu di media sosial. Sahabat muslimahku, akhirnya sampailah kita pada panggilan jiwa kita. Jangan sampai potensi luar biasa anak-anak kita ini dibajak sama narasi yang menjauhkan mereka dari Sang Pencipta. Ingat loh Bunda, di dalam diri kita, di dalam darah kita ini mengalir DNA khairu ummah, umat yang terbaik. Panggilan sejati kita bukanlah sekedar ngejar pencapaian dunia yang fana, tapi tugas kita adalah menjadi arsitek peradaban yang mulia ini. Kita adalah ibunya generasi, benteng pertahanan paling depan untuk akal dan hati mereka. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.